Om Swastiastu, nama saya Gede Indrawan, anak dari pasangan Bapak I Ketut Kasne almarhum dan Ibu Ni Ketut Rapuk almarhum. Saya kelahiran Singaraja, Bali, 2 Januari 1976. Ya, kehidupan masa kecil saya ditinggal bapak di umur 3,5 tahun. Jadi tidak begitu ingat persis wajah bapak seperti apa. Sehingga untuk kehidupan selanjutnya saya dibesarkan dan dididik oleh ibu yang juga harus menghidupi 4 saudara yang lain. Ya, aktivitas selama masa kecil seperti anak-anak yang lainnya, bermain, kemudian karena merasa juga kondisi tinggal memiliki ibu saja, ada perasaan untuk membantu keluarga, dan itu memotivasi juga dalam pendidikan untuk berprestasi. Orang tua saya punya 5 anak, jadi saya 5 bersaudara. Anak ketiga, Nikomang Irawati, meninggal di usia muda karena sakit. Untuk menghidupi anak-anaknya, ibu saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Sekolah Polisi Negara Singaraja. Ya, kalau dipikirkan memang pendidikan yang saya jalani cukup panjang ya. Dimulai dari TK, pada waktu itu saya TK di TK Lab Unud Singaraja. Jadi dulu TK Lab Unud Singaraja masih di bawah Universitas Udayana. Kemudian berlanjut dengan melanjutkan pendidikan di sekolah dasar di SD Lab Unud Singaraja. Untuk SMP-nya di SMP Lab Unud Singaraja, sedangkan untuk SMA-nya di SMA Negeri 1 Singaraja. Untuk kuliah, saya diterima untuk kuliah di Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung. Lulus di tahun 1999. Kemudian untuk berlanjut ke jenjang S2-nya masih ada jeda karena sempat bekerja dulu di Jakarta. Untuk kuliah S2 saya juga ambil Teknik Elektro di Universitas Indonesia, Jakarta. Kemudian jeda beberapa waktu juga
untuk selanjutnya menempuh lanjut studi S3 di program Doktor Teknik Elektro dan Informatika di Institut Teknologi Bandung. Ya, mungkin kata bijak buah jatuh tidak jauh dari pohonnya itu ada benarnya ya. Orang tua, dalam hal ini Bapak, dulu adalah dosen di FKIP UNUD Singaraja, yang sekarang menjadi Undiksa. Jadi dalam perjalanannya, memang pada akhirnya, ya, saya mungkin memang harus jalan hidupnya untuk menjadi dosen atau staf pengajar di Undiksa. Ya, jadi jalan hidup memang tidak ada yang tahu ya. Memang sudah selain ditakdirkan, dan juga mungkin ada semacam keyakinan juga berdasarkan dari pendidikan yang sudah dijalani, ada keyakinan bisa berkontribusi di masyarakat sebagai staf pengajar atau dosen, apalagi bisa menjadi staf pengajar di kampus tempat atau daerah kelahiran. Selama menjalani pendidikan atau kuliah di jenjang perguruan tinggi, memang ada tantangannya di setiap tahap, baik di S1, S2 maupun S3. Kalau yang untuk S1, karena kuliahnya di luar Bali, tentunya ada penyesuaian diri karena menjadi orang rantau selepas SMA di Bali untuk kemudian kuliah ke luar Bali. Jadi itu salah satu tantangan yang dialami untuk kuliah di tahap S1. Namun itu dijalani saja, mengalir seperti mengalir karena melihat di antara saudara-saudara juga seperti itu. Jadi kakak-kakak saya adalah saudara paling kecil dari 5 bersaudara. Kakak ketiga sudah sudah meninggal dunia di usia dini, sehingga saya melihat kakak-kakak yang lain, kakak pertama, kakak kedua, dan kakak ketiga, semuanya selepas pendidikan SMA, semuanya merantau keluar Bali untuk menempuh pendidikan atau kuliah di perguruan tinggi di Jawa. Sehingga ya mungkin ini ada unsur kebetulan juga, atau juga melihat dari kondisi kakak-kakak itu jadi ikut termotivasi juga untuk menempuh pendidikan seperti itu. Selama menempuh pendidikan baik di jenjang sekolah dasar sampai menengah, kemudian untuk kuliah, ada beberapa momen yang cukup teringat sampai sekarang. Di samping yang sudah disampaikan tadi terkait bagaimana penyesuaian diri kita karena merantau keluar daerah, yang juga menjadi bekal dalam hidup di kemudian hari, bagaimana kita bisa mandiri, jauh dari saudara dan orang tua. Ada juga kondisi
atau pengalaman atau tantangan seperti pada waktu masa pendidikan S3. Pada saat itu, di awal masa studi S3, ibu saya meninggalkan saya akibat penyakit yang sudah lama dialami. Nah, ini tentunya juga menjadi tantangan juga buat saya dengan kondisi tersebut, bagaimana bisa tetap berlanjut untuk menyelesaikan studi. Astungkare dengan dukungan berbagai pihak, dari keluarga, dari kampus, jadi studi S3 saya bisa diselesaikan dengan baik. Ya, saya berpikir bahwa hidup ini dijalani mengalir saja. Kemudian pencapaian-pencapaian itu saya yakin itu akan otomatis akan diperoleh, tentunya dengan usaha dan doa ya. Untuk tahap selanjutnya, setelah pencapaian ini, saya pikir saya akan terus atau tetap berkontribusi untuk Undiksa, untuk memberikan yang terbaik kepada Undiksa, agar Undiksa bisa semakin dikenal, tetap unggul, sesuai dengan visi dan misi dari Undiksa. Terkait dengan capaian guru besar saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, tentunya yang pertama kepada Ide Sang Hyang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkah beliau, saya bisa mencapai jabatan fungsional tertinggi di akademik ini. Termasuk juga kepada leluhur yang sudah juga memberikan restunya agar saya bisa mencapai gelar guru besar ini. Selanjutnya, saya sangat berterima kasih kepada pihak Undiksa, dari pihak Rektorat, Bapak Rektor, dan jajarannya, Bapak Wakil Rektor, kemudian Bapak-Bapak pimpinan di fakultas, Bapak Dekan beserta jajarannya, Wakil Dekan, kemudian Bapak Ibu di kepegawaian yang membantu dalam urusan administrasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena dorongan Bapak-Bapak pimpinan yang tidak henti-hentinya untuk mendorong kami di dosen agar senantiasa untuk mengembangkan diri, termasuk untuk mencapai jabatan akademik tertinggi ini, khususnya untuk diri saya salah satunya.